Selamat pagi para penggemar bonsai di Indonesia. Pada hari ini saya bersama bapak saya mau mengangkat bonsai bonsai lekcang, legundi sancang. Nah, ini rough teman-teman. Mari kita ikuti sampai ke tempat demo bonsai ya. Baik teman-teman, ini rough lekcangnya sudah bertengger di tempat demo bonsai, dan hari ini proses penyikatan ya. Ada penimbelan lumut di bagian tekstur batang lekcang yang cukup mengerikan seperti ini ya, karena memang dari awal ini salah satu jenis legundi ya, jenis legundi yang kemudian dirubah menjadi lekcang, legundi dengan sancang. Memang dari awal ini memiliki tekstur yang sangat baik teman-teman. Jadi bonsai lekcang, legundi dan sancang ini ya, ini tinggal proses memperbaiki dimensi ya, dimensi di antara percabangan yang lainnya ya. Di sini ada sekitaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 percabangan. 15 percabangan ini kalau kita dilihat dari depan ya, ini ada sedikit yang kurang menarik ya. Harus ada yang keluar masuk, kemudian ada yang zigzag ya. Jadi di sini ada bagian-bagian yang sebenarnya tidak ada yang ngeflat, cuman ada sedikit yang dibuang, yang tidak dipakai gitu ya, untuk menciptakan ruang, kemudian permainan dimensi dan ilusi ya. Itu sangat penting di dalam konsep raft. Baik teman-teman, proses awal sudah selesai ya. Ini masih belum sempurna karena yang pertama saya sampaikan bahwa hari ini saya memperbaiki dimensi di bagian percabangan ya. Kemudian yang nomor dua, menata di bagian perantingan. Pada akhirnya nanti ini akan berbentuk apa gitu kan, akan berbentuk seperti apa, itu penting karena di dalam konsep raft itu berbeda dengan konsep-konsep seperti kita membuat bonsai seperti biasa. Tetapi kalau raft ini sangat kompleks ya teman-teman, sama halnya dengan painting atau landscape, itu lebih kompleks lagi ya konsepnya. Nah, di dalam raft ini yang saya tegaskan bahwa di dalam meletakkan suatu percabangan itu harus zigzag, jangan kemudian ada yang lurus ngeflat di antara percabangan ke percabangan yang lain. Salah satu contoh seperti ini. Ini kan apical dominan ya, atau apical meristem yang paling besar, yang paling panjang ya, kemudian menjadi sorotan bagi para penikmat ya. Kemudian ada batang kedua ataupun percabangan kedua yang lebih tinggi ya, lebih rendah maksudnya di bagian sini, kemudian di bagian sini nanti lebih rendah yang ini, terus begitu. Nah, kemudian yang nomor dua terkait dengan settingan percabangan, hindari flat ataupun lurus. Seperti halnya kalau ini berada di bagian ini, maka jangan kemudian kita meletakkan percabangan itu di samping, di bagian ini, kemudian di bagian ini terus lurus, itu jangan. Nanti kalau kita melihatnya itu tidak ada ilusi, tidak ada permainan ilusi, tidak ada perspektif kejauhan, perspektif kedekatan, perspektif kedalaman. Nah, di sini saya mencoba untuk menciptakan suatu ilusi di bagian belakang
kemudian di bagian depan. Di depan ini saya sengaja untuk menciptakan suatu pepohonan yang kecil ya. Kemudian di bagian ini kecil, nanti bagian ini kecil ya. Kemudian tataannya itu harus zigzag juga. Biar kenapa? Biar ketika dilihat dari depan ya, bonsai itu benar-benar menyerupai pohon besar di alam. Seperti halnya kalau kita melihat pegunungan dari jarak jauh, itu pasti ada suatu perbedaan penataan ya, sehingga tercipta suatu ilusi tadi ya, sehingga ada permainan tekstur nanti di bagian kontur ya, kontur di bagian tanah ya, disesuaikan dengan keadaan yang di atas. Ini saya sampaikan bahwa ini lekcang, legundi dan sancang, teman-teman. Oke, itu sedikit dari saya tentang draft lekcang ya. Selamat berkarya buat teman-teman. Salam seni bonsai Indonesia. Komsbi, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia, Spirit Black Wise.